Dulur, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos edisi hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023, halaman 5 ya. Halaman 5. Kasuistika kota. Jadi kota Surabaya ya ini. Ini saya bacakan ya, nanti saya kasih tanggapi dan saya kasih jalan penyelesaian. Pria 62 tahun tusuk pacar mantan istri saat berduaan. Nah ini loh. Jadi pria sudah 62 tahun kok masih pengen gelut gitu. Tusuk pacare istri, mantan istri ditusuk. Mau cari apa ya, nah ini tak bacakan dulu ya, sudah 25 tahun bercerai masih cemburu. Nah ini yang nusuk ini seperti ini berarti. Surabaya, Agus Handoyo Santoso menusuk Joseph Arifin yang sedang berduaan dengan mantan istrinya Juliati di rumah Jalan Kupang Panjaan. Pria 62 tahun itu merasa cemburu dengan Juliati yang ternyata sudah mempunyai kekasih baru setelah bercerai dengannya 25 tahun lalu. Jaksa penuntut umum Anggraini dalam dakwaannya menyatakan Agus yang sudah lama tidak pernah berhubungan lagi dengan Juliati setelah resmi bercerai tiba-tiba mencari mantan istrinya tersebut. Agus ingin mengajak Juliati pulang karena cinta lamanya bersemi kembali. Nah, jadi sudah 25 tahun menikah, bercerai ya, terus akhirnya pengen rujuk. Nah, ada apa ya? Hingga pada Jumat petang 26 Agustus 22 setelah mengumpulkan berbagai informasi, dia menemukan rumah yang dihuni mantan istrinya di Jalan Kupang Panjaan. Namun saat Juliati membukakan pintu, Agus melihat Joseph di dalam rumah yang tak lain kekasih Juliati. Agus bertanya siapa Joseph, apa hubungannya dengan Juliati, dan mengancam akan melaporkan ke polisi. Joseph yang kaget lalu keluar rumah dan melihat terdakwa Agus seperti menari sebagai pemain silat. Kemudian mengomel dan berkata bahwa Juliati adalah istrinya. Ungkap jaksa Anggraini dalam dakwaannya. Agus merasa cemburu dengan Joseph yang berduaan di dalam rumah bareng mantan istrinya. Agus yang sudah tersulut emosi menyerang Joseph saat posisi keduanya saling berhadapan. Terdakwa Agus langsung menusuk korban Joseph dengan pisau hingga mengenai lengan kiri samping ketiak, tutur jaksa Anggraini. Joseph dan Juliati berteriak minta tolong hingga warga sekitar berdatangan lalu menangkap Agus. Joseph yang sudah berusia 62 tahun terluka akibat ditusuk Agus. Dia yang baru 2 bulan berpacaran dengan Juliati kemudian dilarikan ke rumah sakit. Majelis hakim yang diketuai Nimade Purnami menghukum Agus 1 tahun penjara. Mengadili menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, ujar Hakim Made saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin. Agus belum bersikap apakah akan mengajukan banding atau tidak terhadap putusan tersebut. Meski begitu, dia mengakui bersalah telah menusuk Joseph. Perbuatan itu dilakukan karena cemburu. Dia merasa Juliati masih sebagai istrinya. Meski sudah lama bercerai dengannya,
Saya pikir-pikir dulu, Yang Mulia, kata Agus menanggapi putusan majelis hakim. Lah, inilah ya, kenapa orang bisa menekat seperti itu, padahal istrinya sudah dicerai, sudah 25 tahun yang lalu. Nah, ini timbul benih rasa cinta, akhirnya ingin kembali lah. Kesalahannya seperti itu. Jadi orang itu pengen menguasai, pengen hatinya keras gitu. Nah, itu. Jadi berani melakukan apapun, berani melakukan penganiayaan pada orang lain. Jadi wataknya menjadi ya adikang-adikung lah. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada rasa kasih. Nah, ini bagaimana agar tidak seperti ini? Jadi bagi si Mas Joseph itu kan juga apa ya, apes, ini apes. Jadi, ya nggak tahu seperti itu namanya apes ya, mungkin belum mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Jadi ini harus semua yang punya masalah ini harus mendapatkan ridho pasal sumilih dari kedua orang tuanya masing-masing. Bila masih perlu, bila masih punya orang tua. Bila tidak, ya toh, kan orang umur 60 tahun paling tidak sudah punya anak, paling tidak jadi sudah punya anak lah, itu bisa meridhoi anak-anaknya. Nanti hatinya akan adem ayem, tentrem, otomatis tidak akan terjadi keras kepala, keras hati. Jadi nanti saling hasilnya apa? Saling mengasihi. Jadi ridho pasal sumelah itu diberikan kepada anak, otomatis orang tua juga dapat, gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini semua harus praktek ridho pasal sumelah. Jadi walaupun 62 tahun gitu, tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi untuk mencapai kedamaian. Jadi intinya seperti itu. Jadi Pak Agus ini biar damai, otomatis hatinya damai, harus minta ridho kedua orang tua. Kalau tidak punya ya ke anaknya aja. Jadi, ke anaknya kasih ridho pasal sumelah, otomatis dia nanti akan damai, anaknya juga damai, dianya akan damai. Jadi seperti itu. Itu mudah sekali ini penyelesaiannya. Jadi tidak sulit daripada apa ya, kayak gini jadinya apa, pertengkaran. Jadi seperti itu. Jadi orang tuh kalau belum praktek ridho pasal semuanya ingin bertengkar. Jadi tidak ingin damai. Jadi di bahkan seluruh dunia, jadi orang itu wataknya keras-keras. Karena bentukan dari orang tua masing-masing. Nah, bagaimana biar hatinya melunak? Otomatis mudah sekali dengan teori ridho pasal sumelah. Itu teori kasih ya, teori kasih. Saya namakan teori Pujanto karena teori yang menciptakan saya. Otomatis bisa dikatakan dari Pujanto. Lah itu hasilnya apa? Kasih. Berarti bisa dikatakan teori kasih juga. Nah, dari ridho orang tua itu teori kasih. Hasilnya kasih soalnya. Nanti hasilnya saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Seperti itu. Nah, sekian dulu Lur ya. Gunadi. Gunadi. Sing rada seru kok. Gunadi. Mulai saiki. Apa wae sing mbok karepne? Aku ridho. Aku pasrah. Aku sumeleh. Iya mak. Aku tompo ridhone. Aku tompo pasrahe. Aku tompo sumeleh. Burung. Ana perbedaane ces apa gandul apa? Tutut. Baleni meneh.